Jujur, saya tidak membenci timnya, tapi membenci oknumnya. Salam olahraga, salam satu nyali wani. Oke, jadi keberlangsungan Piala Presiden kali ini mengundang beberapa kontroversi. Salah satunya yang paling mengenang, yang paling bisa kita serap adalah cederanya oleh Romeni saat laga versus Arema FC. Kita tahu oleh Romeni merupakan pemain andalan dari timnas Indonesia yang sekarang ini akan berlaga menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Kenapa saya kecewa? Saya tegaskan, saya kecewa. Tapi alasannya apa? Saya kecewa karena ada alasannya. Pertama, dan yang paling utama, oleh Romeni merupakan pemain dengan posisi striker. Oke? Yang dimana posisi striker merupakan posisi krusial bagi timnas. Tidak terkecuali di timnas Indonesia. Kita sudah melihat beberapa match, beberapa pengalaman yang sudah diberikan oleh timnas Indonesia. Timnas kita di era ini memang sering mendominasi untuk menguasai bola. Tapi jikalau kita ada kesempatan, kita tidak bisa memanfaatkan momen tersebut menjadi peluang yang emas, yang cukup bagus. Karena apa? Kurangnya pengalaman dari seorang penyerang. Oke, sekarang kita dihadirkan oleh Romeni. Oleh Romeni sangat layak untuk mengisi posisi striker dan itu yang kita butuhkan. Striker ganas tajam. Nah, sekarang ada oleh Romeni. Tapi dikala kita ada hal penting ingin menghadapi ronde 4, tapi striker yang kita idam-idamkan di timnas Indonesia tiba-tiba dapat problematika seperti ini, bagaimana? Bagaimana? Otomatis kita sebagai fans merasa kecewa. Apalagi ya cedera oleh Romeni ini menurut saya cukup lawak ya. Karena apa? Dia bermain untuk Liga Indonesia yang dimana Liga Indonesia belum begitu terkenal, belum begitu dilirik dunia. Kenapa sampai oleh Romeni diturunkan? Notabene-nya oleh Romeni adalah pemain yang akan dipakai oleh timnas Indonesia untuk menghadapi ronde 4. Loh bang, itu kan bentuk penghormatan dari klubnya oleh Romeni bang, Oxford United. Oke, kalau bentuk penghormatan oke, it's okay. Kalau bentuk penghormatan it's okay. Karena apa? Kita juga harus menghargai siapapun itu yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, sebaliknya, jikalau ada yang mengundang kita, kita harus menghormati. Apalagi yang mengundang adalah yang bersangkutan dengan babakan kita. Tapi kita harus juga bisa memahami, oh ini tidak begitu bagus untuk kita. Jadi yang terbaik tidak kita tampilkan. Karena dia akan menghadapi situasi yang cukup bisa membuat dia untuk mengasah skillnya lagi. Itu maksud saya. Jika ada hal yang lebih penting, kenapa dia harus diturunkan yang tidak terlalu penting? Apakah dia ingin masuk ke final dan menjadi juara championship ya, yang notabene juaranya cukup besar ya hadiahnya.
yang 5 miliar. Oke, kalau menurut saya, kalau begitu ya, oke, it's fine. Tapi ya, ini cukup merugikan. Kita nggak lama kok, kita nggak lama lagi akan menghadapi ronde 4 ini. Sekarang bulan 6 ya, bulan 8 kalau nggak salah, kalau atau 9 gitu. Itu memulai kualifikasi Piala Dunia ronde 4 ini. Dan yang saya baca-baca, cedera di daerah punggung kaki itu cukup fatal. Ya, cukup fatal. Dan untuk pemulihan, mungkin perlu 5 bulan atau bahkan setahun, tergantung kondisi dari pemain. Ayo, mau kita salahkan siapa? Kalau seperti ini, siapa yang disalahkan? Ya, saya kemarin sudah mengupload video di platform sebelah. Komentarnya seperti ini. Aset negara, kok belum ada perkembangan dari negara kita? Ini bagaimana? Negara kita masih ingin berkembang, bukan negara maju. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, dia senegara, tapi kok negara kita belum berkembang ya, belum maju. Kalian bagaimana, bro? Tolong dicermati lah. Aset negara memberikan sepenuhnya dirinya untuk negara. Nah, yang notabene-nya, jasa itu dibutuhkan negara untuk mencapai target. Ya, bagaimana negara itu bisa berkembang. Jadi kalau kita bicara maju, kita masih panjang. Ya, kita masih panjang. Ya Allah, mau menghadapi situasi yang cukup berarti buat kita, Indonesia. Kenapa pemain yang kita impikan dahulu sekarang ada, tapi tidak bisa bermain nanti di ronde 4. Itu juga salah satu alasan. Loh, kenapa bang? Biasanya videonya penuh cahaya kok sekarang padam. Itu juga yang menjadi alasan, bro. Itu juga alasannya. Kenapa kok uh, bikin video gelap-gelap gitu kan? Ya itu juga alasannya. Hanya ada penerangan kecil, ini itu, ya. Itu bisa melambangkan, ya. Kita kemarin, ya, ada uh, cahaya yang cukup, ya, seperti striker tadi, oleh Romani yang datang di saat kita membutuhkan, tiba-tiba di stop di tengah jalan, ya. Sekarang ini tiba-tiba hitam dan hanya ada lampu kecil di sini di situ. Entah terang atau enggak, ya. Itu artinya apa? Kesempatan kita di ronde 4 memang ada, tapi kesempatan itu minim. Seperti cahaya 2 ini. Cahaya 2. Minim. Minim cahaya. Ya. Tapi tetap kesempatan ada. Ya kita doakan aja semoga All Romani lekas membaik dan nanti di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia All Romani bisa bergabung bersama timnas Indonesia dan membela timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Serta kita doakan semoga timnas Indonesia nanti ketika berlaga di ronde 4 dia tetap optimis, ya. Penggawa Garuda optimis untuk bisa mengangkat nama Indonesia ke kancah internasional. Oke, segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, see you next time and